Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para pemirsa sekalian. Kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim artinya beragama Islam. Islam bukanlah agama yang paling benar. Sekali lagi, Islam bukanlah agama yang paling benar, tapi Islam satu-satunya yang benar. Dan Islam tidak turun sejak Nabi Muhammad SAW diutus, tetapi jauh sebelum itu. Antara lain informasi tersebut didapatkan dari Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kebenaran Islam dari sisi manapun dapat dibuktikan antara lain dengan bukti yang pertama, kebenaran fakta tentang Al-Quran, bukan dari umatnya. Banyak pengetahuan yang cocok dengan Al-Quran, seperti teori Big Bang, bulan bercahaya dengan memantulkan matahari, dan sebagainya. Al-Quran juga memiliki seni sastra yang tinggi. Statistik Al-Quran yang menakjubkan misalnya, di dalamnya ada kata dunia dan akhirat, ada 115 kata. Malaikat dan setan ada 88 kata. Dan mukjizat lain dari Al-Quran yang ketika semakin digali, maka akan semakin banyak keajaibannya. Bukti yang kedua, lihat juga kemaslahatan fikih dan usul fikih, di mana syariat itu menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga jiwa. Coba direnungkan dengan pertanyaan. Misalnya, mengapa Allah mengharamkan khamr? Bukti yang ketiga, temukan juga pengungkapan hikmah ibadah fisik dan pola tidur. Sudah banyak diungkap apa hikmah wudhu, sholat, puasa, membaca Al-Quran disuarakan, tartil dan makhraj benar, pola tidur Rasulullah SAW, dan sebagainya. Semua itu juga menunjukkan bukti adanya Allah. Antara lain pernyataan Allah dalam Fussilat ayat 53 bahwa tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri manusia sendiri dan alam sekitar. Coba renungkan bagaimana proses satu sel dari laki-laki bertemu dengan satu sel dalam tubuh perempuan sehingga membentuk manusia berakal. Padahal dua sel itu tidak berakal, dan manusia itu sendiri, otaknya yang untuk berpikir itu merupakan kumpulan sel-sel tidak berakal. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, oleh karena itu ikutilah petunjuk. Antara lain, petunjuk 1, dasari dengan 4 pondasi Islam, yaitu tauhid. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tajdid dalam 2 pengertian, yaitu pemurnian dan dinamisasi atau pembaruan. Dan yang terakhir adalah wasatiyah atau moderat, tetapi moderat itu bukan liberal. Petunjuk yang kedua, berilmulah, karena samakah antara orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Berilmulah sebelum beramal, jangan berdasarkan kemantapan, kebiasaan, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim atau orang berilmu
di atas orang abid atau ahli ibadah adalah seperti keutamaan Rasulullah di atas orang yang paling rendah di antara kita. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan. Petunjuk yang ketiga, jadilah insan cerdas mulia. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya. Jadilah mulia dengan amal yang tidak terputus, yaitu amal jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bukankah kita adalah anak dari orang tua kita? Jika punya anak, didiklah untuk menjadi soleh. Petunjuk keempat, setiap kita pasti diuji, sehingga temukan solusi masalah di dalam Al-Quran. Petunjuk kelima, bentuklah keluarga sakinah dan jalin silaturahim. Petunjuk keenam, jadilah atau pilihlah pemimpin ideal menurut Al-Quran, yaitu muslim, kemudian taat kepada Allah, tidak sekedar Islam KTP, kemudian memiliki akhlak mulia sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu siddiq atau berintegritas, amanah kredibel, fatonah smart, dan tabligh komunikatif. Kemudian bersama umat lahir batin, dapat dibaca pada At-Taubah ayat 128. Kemudian lembut, tidak boleh pemarah dan berlaku kasar. Baca Asbabun Nuzul surat Ali Imran ayat 159. Dan terakhir adalah tetap bermusyawarah. Petunjuk ketujuh, fahami pesan ulama pendiri bangsa melalui Pancasila. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid sebagai prima nota sila-sila setelahnya. Petunjuk ke-8, lakukanlah satu amalan untuk menuju surga, antara lain minimal mengerjakan yang fardu. Jangan marah, sholat tepat pada waktunya dan berjamaah, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah yang tidak selalu berarti perang, tetapi bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jangan berbohong meskipun bercanda, dan amalan yang lainnya. Petunjuk ke-9, perhatikan wasiat dan dialog ayah dan anak di dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Baqarah ayat 132 sampai 141, Hud ayat 42 sampai 49, Yusuf ayat 1 sampai 7, Yusuf ayat 67 sampai 68, Yusuf ayat 86 sampai 87, Luqman ayat 12 sampai 34, dan Al-Sofat ayat 102 sampai 105, di mana di situ terdapat pengajaran, ajakan, larangan, disertai dengan alasan yang benar atau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan membuka pintu musyawarah. Petunjuk ke-10, biasakanlah untuk melakukan amalan sosial. Janganlah menjadi pendusta agama sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'un. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Itu kata Rasulullah. Petunjuk ke-11, dan mintalah perlindungan
resapi dan fahami surat Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat itu bukan dibaca ketika mau lewat kuburan atau mau bertemu orang yang serem, tetapi dibaca ketika ada keinginan untuk dibaca. Bisa jadi lewat kuburan tetapi tidak ingin membacanya, berarti mungkin tidak ada gangguan apapun. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, berikutnya adalah temukan inspirasi dari kisah inspiratif. Antara lain, kisah yang pertama, bagaimana jalan hidup yang ditempuh oleh 3 orang sahabat, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, dan dapat diteruskan dengan kisah sahabat lainnya. Kisah yang kedua, bagaimana kepemimpinan khalifah awal pengganti kepemimpinan Nabi SAW, yang notabene beliau adalah manusia biasa. Kisah yang ketiga, mengapa Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad merupakan 4 wanita paling baik, dan mengapa Aisyah merupakan wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kisah yang keempat, apa kesamaan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 serangkai sahabat yang bernama Abdullah, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Ibnu Amr. Kisah yang kelima, bagaimana perjuangan jenderal-jenderal muslim, antara lain Khalid bin Walid, sang panglima yang tidak pernah kalah, Saifuddin Qutus, sang penakluk pasukan yang tidak terkalahkan, pada waktu itu pasukan Mongolia, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng terkuat yaitu Konstantinopel, dan Jenderal Sudirman, sang jenderal besar Republik Indonesia, dan jenderal lainnya, dan kisah orang yang soleh yang lain yang dapat menginspirasi kita. Kemudian waspadalah dari rongrongan orang-orang munafik, ketahuilah sejarah Yahudi, hindari sikap Khawarij, ketahuilah juga sejarah Syiah. Perhatikan kisah orang yang kaya, antara lain Qorun dan Abdurrahman bin Auf. Ambil pelajaran dari kehancuran umat terdahulu. Perhatikan juga sifat orang celaka, antara lain merubah firman Allah, mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah, misalnya Allah memiliki anak. Kafir, munafik, banyak berdusta, baik karena diri sendiri ataupun karena ikut-ikutan teman. Banyak membantah, tidak menunaikan zakat, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, enggan menolong dengan barang yang berguna, kikir, sombong, banyak berdosa, pengumpat lagi pencela, mengingkari nikmat Allah, orang yang curang, dan ria. Persiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi kemunculan orang atau kaum pertanda akhir zaman, yaitu Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Kemudian sebagai penutup, kesemua itu merupakan jalan untuk menuju hari akhir. Kiamat itu artinya berdiri, awal dari ditegakkannya hukum Allah, keadilan Allah secara mutlak, karena Allah belum menegakkan keadilannya di dunia ini secara absolut. Belum semua yang bersalah dihukum, belum semua orang yang berbuat baik dibalas kebaikannya, belum semua doa dikabulkan. Kalau kita buat matematikanya, kalau pahalanya 51%, dosanya 49%, dia langsung masuk surga. Jadi yang 49% itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dibalik? 49% pahalanya, 51% dosanya, kurang sedikit. Syafaat. Disinilah berharap mendapatkan syafaat, minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang sedikit itu ditambah. Nanti akan diperiksa apakah dia rajin mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi atau berdoa setelah azan. Tapi kalau kurangnya banyak,
tidak bisa mendapatkan syafaat. Misalnya pahalanya 30%, dosanya 70%. Nah, itu tidak bisa. Sehingga dalam satu hadis dinyatakan, jangankan orang yang tidak beramal soleh, orang yang beramal soleh pun juga akan menyesal nanti di akhirat. Karena kurang, coba yang saya berikan bukan yang bekas, tapi yang baru. Coba yang saya berikan semuanya, tidak separuh, dan seterusnya. Sering ada pertanyaan, bagaimana? Kan mereka orang baik, seperti Thomas Alva Edison, Bunda Teresa, dan lain-lainnya. Jawabnya tergantung mereka melakukan untuk apa dan untuk siapa. Kalau mereka melakukannya itu untuk Allah, pasti dibalas oleh Allah. Jangankan punya jasa besar seperti itu, yang cuma baik saja untuk dirinya sendiri, nggak ganggu orang, insya Allah masuk surga kalau dia berharap kepada Allah. Jadi tinggal ditanya saja, kamu dulu melakukannya atas nama siapa? Kalau atas nama Tuhan, panggil saja Tuhan mereka. Kalau atas nama kemanusiaan, sudah dibalas oleh manusia. Tapi kalau dia mengatakan lillah, karena Allah, betapapun kecilnya, cuma menyingkirkan duri di jalan, pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.